Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kembali saya mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan terkini yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Pada malam hari ini teman-teman, saya berangkat dari Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, atau ini adalah lokasi pasar ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah sering ke Kecamatan Sepaku pasti mengetahui ya lokasi pasar tersebut. Dari pasar ini saya menuju ke lokasi Intex Sepaku, dan nantinya saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana ya di lokasi Intex Sepaku pada malam hari. Jadi teman-teman, Intex Sepaku merupakan salah satu infrastruktur untuk mendukung ketersediaan air ya di kawasan ibu kota Nusantara. Dan lokasinya juga tidak berada di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara, melainkan di daerah atau di kawasan pemukiman nih teman-teman. Letaknya berada di 2 desa dan 1 kelurahan, yaitu Desa Sukaraja, Desa Bukit Raya, dan Kelurahan Sepaku. Lalu jalan yang di bawah ini merupakan jalan negara ya teman-teman, dan di depan ada jembatan, dan jembatan ini merupakan pembatas antara Desa Sukaraja dan Desa Bukit Raya. Nah, kita sudah dekat teman-teman dengan lokasi Intex Sepaku, dan di Intex Sepaku ini juga sedang dibangun ya teman-teman, yaitu instalasi pengolahan air yang digunakan juga untuk menyuplai air baku ke ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, di sisi kanan kita ini adalah jalan masuk ya menuju ke lokasi pembangunan Intex Sepaku dan instalasi pengolahan air. Jadi kalau teman-teman dari arah Balikpapan, ini lokasinya berada di sebelah kanan. Dan teman-teman, Intex Sepaku ini pembangunannya sudah 100% ya. Lalu di lokasi ini terdapat juga lokasi pembangunan instalasi pengolahan air, salah satu juga infrastruktur untuk mendukung ketersediaan air di ibu kota Nusantara. Dan teman-teman, proyek pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA ini memakan dana sebesar 328,18 miliar rupiah. Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa IPA Sepaku ditargetkan rampung dengan kualitas terbaik dan sesuai jadwal yang seharusnya dapat digunakan pada bulan Juni tahun 2024. Bapak Basuki mengatakan salah satu kunci adalah stasiun pompa yang sudah harus terpasang pada bulan Mei tahun 2024, supaya pada bulan Juni 2024 IPA ini bisa mulai beroperasi. Kualitas pompa harus kualitas terbaik, karena IPA ini akan menjadi sumber air minum utama untuk seluruh kawasan ibu kota Nusantara. Dan teman-teman, pada tahap pertama tengah dibangun ya IPA dengan kapasitas 300 liter per detik yang bersumber dari Intex Sungai Sepaku. IPA tersebut bakal didukung dengan unit pengolahan air berupa 2 reservoir induk dengan kapasitas masing-masing sebesar 6.000 meter kubik, filtrasi ozon, sedimentasi, dan koagulasi flokulasi. Nah teman-teman, di bawah ini adalah pembangunan Intex Sepaku, dan terdapat sungai ya, namun sungainya tidak terlihat karena memang kita mengambil video ini di malam hari. Jadi nantinya air baku di ibu kota Nusantara salah satunya dipasok ya dari Sungai Sepaku ini, dan didesain bisa diminum langsung dari keran. Nah teman-teman, Intex Sungai Sepaku ini berbeda dengan pemasok air baku bagi ibu kota Nusantara lainnya, karena pengambilan air dilakukan dengan dasar sungai ditinggikan, kemudian air dialirkan menuju rumah pompa. Dan sebelum air masuk ke rumah pompa akan dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur, lalu dialirkan ke instalasi pengolahan air. Intex atau pengambil air Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep bendung gerak dan memiliki lebar bendung 117,2 meter dan tinggi bendung 2,3 meter. Dan sebagai informasi teman-teman, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Bapak Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan air bersih di Ibu Kota Nusantara siap mengalir pada bulan Juni atau bulan Juli 2024. Air bersih tersebut nantinya akan memiliki kualitas air minum, jadi air yang keluar dari keran bisa langsung diminum.
Dan Bapak Danis menambahkan, dari Intex Paku sedang menyiapkan instalasi penyediaan air bersih, kemudian memasang pipa sepanjang 17 km untuk menjamin kesediaan air minum. Inteknya air baku kita proses dengan instalasi pengolahan air atau water treatment plant, mungkin dengan kualitas bisa langsung diminum. Lebih lanjut, Bapak Danis menuturkan air tersebut bisa aman diminum karena diolah dalam instalasi pengolahan air terlebih dahulu. Lalu pipa untuk menyalurkan airnya juga memiliki kualitas food grade sehingga aman untuk dikonsumsi. Bapak Danis mengatakan, ini kan air yang harus diproses dengan instalasi pengolahan air, terus dipompa dikirim ke ibu kota Nusantara. Pipanya itu ada lapisan di dalamnya, namanya food grade. Jadi air yang lewat situ dijamin tidak akan terkontaminasi oleh pipa. Karena pipa itu dilapisi, bahasa sederhananya dilapisi beton, lapisan semen yang menjamin kualitas airnya. Nah, teman-teman, untuk lokasi dari pemasangan pipa-pipa ini yang sepanjang kurang lebih 17 km menuju ke ibu kota Nusantara tidak terlihat ya karena memang di malam hari. Mungkin lain waktu saya akan mengambil video pada pagi atau siang hari agar teman-teman juga bisa melihat pembangunan atau pemasangan pipa-pipa ini untuk mengalirkan air ya ke ibu kota Nusantara. Nah, teman-teman, informasinya negara Korea Selatan ini akan ikut bangun ya sarana air di ibu kota Nusantara. Jadi menurut Bapak Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR mengatakan Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Korea Selatan dalam membangun instalasi pengolahan air untuk ibu kota Nusantara dalam World Water Forum atau WWF tahun 2024. Kemudian beberapa MOU hibah akan ditandatangani di sana, salah satunya Water Treatment Plant untuk ibu kota Nusantara dari Korea. Ada 300 liter per detik, sekarang sudah ada persiapan di lapangan, tapi MOU akan dipakai sebagai seremonial di WWF, kata Bapak Basuki. Tak hanya dengan Korsel, Bapak Basuki mengklaim nota kesepahaman juga akan dilakukan dengan Japan International Cooperation Agency, Finlandia, dan Tunisia. Bahkan menurutnya, Tunisia ingin membangun kerjasama dengan Indonesia terkait dengan modifikasi cuaca. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini selalu diberikan kelancaran, agar nantinya pembangunan ini bisa selesai tepat pada waktunya. Dan tak lupa kita juga doakan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan ya dalam menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Terus dukung ya teman-teman channel Warga Nusantara ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya dan saya ucapkan salam Nusantara.